Kabar terbaru dari industri ponsel, di mana Huawei telah resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, yaitu Huawei Mate 60 Pro di pasar China, pada akhir Agustus lalu. Namun siapa sangka, jika ponsel itu akan membuat Amerika Serikat ketar-ketir, dan mengancam akan memblokir sepenuhnya pabrikan semikonduktor China, yaitu Semiconductor Manufacturing International Corp atau disingkat SMIC. Saat perangkat Huawei Mate 60 Pro ini dirilis, Huawei tak merincikan mengenai chipset apa yang akan mereka pakai di ponsel flagship terbarunya itu. Namun belakangan ini, perusahaan riset TechInsights menemukan bahwa chip yang akan dipakai di perangkat Mate 60 Pro adalah chip Kirin 9000S. Seperti yang terdapat pada lini seri Kirin lainnya, chip itu dirancang oleh Huawei yang bekerja sama dengan SMIC. Analis TechInsights pun menyebutkan bahwa chip Kirin 9000S tersebut memiliki teknologi fabrikasi 7 nanometer dan telah mendukung konektivitas generasi kelima, alias konektivitas 5G. Chip tersebut itu juga disebut sebagai chip pertama dari SMIC yang telah dirancang dengan desain fabrikasi 7 nanometer. Pasalnya, chip paling canggih terakhir kalinya yang pernah dibuat SMIC adalah chip dengan fabrikasi 14 nanometer. Setelahnya, SMIC terkendala untuk bisa membuat chip yang lebih canggih lagi, karena perusahaan tersebut telah masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat sejak Desember tahun 2020 lalu. Dan bagi perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar itu, tidak bisa lagi sembarangan bahkan terlarang untuk bisa memakai teknologi Amerika, kecuali atas izin dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat itu sendiri. Tak hanya SMIC saja yang masuk ke daftar tersebut, Huawei pun juga telah masuk ke dalam daftar hitam Amerika sejak bulan Mei tahun 2019 lalu, karena masalah keamanan nasional. Dengan begitu, bagi perusahaan Amerika yang berperan memasok komponen produk Huawei, perlu mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan perlu dicatat, bahwa pembatasan perdagangan yang diberlakukan ke Huawei dan SMIC tersebut, mencakup Foreign Direct Product Rule, atau peraturan produk asing langsung. Sehingga aturan ini melarang perusahaan manapun di dunia, untuk memakai peralatan Amerika Serikat, guna memproduksi sebuah chip untuk Huawei. Namun menurut Reuters, pemasok Huawei dan SMIC tersebut, sudah menerima biaya lisensi bernilai miliaran dolar Amerika, untuk bisa menjual teknologi Amerika kepada dua perusahaan China tersebut, sehingga meskipun mereka masuk ke dalam daftar hitam, namun sekitar 90% lisensinya sudah dijual ke SMIC. Jadi secara teori, SMIC tak perlu lagi mendapat akses langsung ke aneka teknologi Amerika Serikat, untuk bisa memproduksi chip dengan arsitektur 10 nanometer atau yang lebih canggih lagi, sejak masuk ke dalam daftar hitam. Dan sebagai informasi bagi kalian, semakin rendah ukuran dari arsitektur sebuah chip, maka akan semakin canggih pula chip tersebut. Aturan itu juga yang membuat SMIC dilarang memakai mesin ekstrim ultraviolet litografi bikinan perusahaan Belanda, yaitu ASML. Di mana mesin ini pula yang sedianya dipakai untuk dapat memproduksi sebuah chip dengan fabrikasi 7 nanometer atau bahkan yang lebih canggih lagi. Oleh karena itu, munculnya chip Kirin 9000S di perangkat Huawei Mate 60 Pro dengan arsitektur 7 nanometer tersebut, akan membuat Amerika Serikat bertanya-tanya, bagaimana SMIC bisa membuat chip tersebut, meski telah adanya aturan pemblokiran. Meski teknologi fabrikasi 7 nanometer ini bisa dibilang masih tertinggal dari brand Apple dan Samsung, yang sudah memakai chip 7 nanometer ini sejak tahun 2018 lalu, namun pencapaian tersebut telah menandai kemajuan signifikan bagi industri semikonduktor China, yang belakangan ini telah dijegal, untuk bisa menggunakan teknologi dari Amerika Serikat. Selain itu, pencapaian tersebut juga perlahan-lahan akan membuat SMIC mampu mendekati kemampuan dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., atau TSMC, dan Samsung Electronics yang sudah memiliki kemampuan mendesain chip dengan teknologi arsitektur 3 nanometer dan 4 nanometer. Karena temuan TechInsights inilah yang membuat anggota DPR Amerika Serikat, Mike Gallagher, menyerukan agar pemerintah dapat melarang sepenuhnya ekspor teknologi apapun yang berkaitan dengan Huawei dan SMIC. Sebab menurutnya, pembatasan yang diterapkan saat ini ke perusahaan China tersebut, dinilai belum terlalu efektif. Soalnya chip yang ada di perangkat Huawei Mate 60 Pro tersebut, Gallagher menilainya bahwa komponen itu tidak lagi bisa diproduksi tanpa teknologi Amerika Serikat. Oleh karenanya, ia telah menyerukan untuk menyetop total ekspor teknologi kedua perusahaan China itu tadi, dan agar perusahaan manapun yang melanggar, bisa diblokir dari teknologi Amerika Serikat.
Sehingga chip ini kemungkinan besar tidak bisa diproduksi lagi tanpa teknologi Amerika Serikat, dan untuk itu, SMIC mungkin melanggar aturan ekspor Departemen Perdagangan, kata Gallagher yang dikutip dari Reuters, Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 kemarin. Waktunya sudah tiba untuk memutus semua ekspor teknologi Amerika Serikat ke Huawei dan SMIC, imbuhnya. Memakai DUV untuk membuat chip 7 nanometer tahun lalu, TechInsight pernah mengatakan bahwa SMIC sudah berhasil memproduksi chip 7 nanometer dengan memodifikasi mesin deep ultraviolet atau DUV yang lebih sederhana dan bisa dibeli bebas dari ASML. Dan beberapa analis pun menafsirkan bahwa Huawei membeli teknologi dan alat semacam itu untuk membuat chip Kirin 9000S ketimbang bekerja sama dengan SMIC. Terlepas dari dugaan tersebut, analis Tilly Zhang dari Gavecal Dragonomics menilai praktik itu tidak semudah yang diperkirakan, bahkan tingkat keberhasilannya cukup rendah untuk membuat chip canggih. Di samping itu, biayanya juga lebih besar. Sejumlah perusahaan riset juga skeptis dengan proses fabrikasi 7 nanometer dari SMIC, dengan menilai tingkat keberhasilannya di bawah 50%, dibanding batas normalnya 90% atau lebih. Untuk itu, mereka meramalkan bahwa SMIC hanya bisa mengirimkan sekitar 2 juta sampai 4 juta chip saja, namun jumlah ini diproyeksikan akan sangat kurang bagi Huawei, untuk kembali mendapatkan dominasinya di dalam pasar smartphone dunia. Sekian dulu informasi dari kami, jangan lupa like. Apabila informasi tadi menurut kamu cukup bermanfaat, kami pamit, dan see you next time.